Selamat pagi pada hari ini semua yang join via live YouTube. Semoga selalu sehat dan sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rilo Raharjo, biasa dipanggil Rilo. Saya dari United Tractor Pandu Engineering. Nah, seperti kata pepatah nih, kan kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya saya mau menjelaskan sedikit apa sih United Tractor Pandu Engineering itu. Jadi United Tractor Pandu Engineering atau Patria Group itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, remanufaktur, distributor, dan juga logistik industri di bidang heavy industry, maritim, dan juga energi. Nah, untuk bidang manufaktur sendiri, itu dipegang oleh UTPI selaku prinsipal dan Triatra selaku distributor dan juga seller. Sedangkan untuk marine industry, itu dipegang oleh Patria Maritime Lines sebagai shipping industry dan juga Patria Maritim Perkasa sebagai galangan kapal. Oke, nah untuk itu membahas lebih lanjut tentang UTPE, saya tidak sendiri nih, kebetulan sudah ada Bapak Bakti Prasetyo selaku Division Head Corporate Digitalization dan Information System dari United Tractor Pandu Engineering. Pagi Pak Bakti. Pagi Mas Rilo. Apa kabar Pak hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat, ya. baik. Oke, nah berhubung kan waktu podcastnya terbatas nih, jadi mungkin kita bisa langsung ke podcastnya lah Pak, langsung ya Pak ke intinya. Boleh. Nah, untuk tema podcast kali ini, kami dari UTPI Group itu membawa tema Delivering Through Digitalization. Nah, menurut Pak Bakti sendiri nih Pak, Delivering Through Digitalization tuh gimana sih Pak maknanya buat Pak Bakti? Boleh Pak dijelaskan? Oke, udah kelihatan ya layarnya ya. Jadi keyword di sini adalah value. Jadi kita mendeliver value lewat digitalisasi. Sebetulnya value-nya apa sih? Nah, kalau kita bicara digitalisasi berarti value-nya adalah informasi. Nah, gimana? Nah, kalau kita lihat di sini lah, gimana informasi itu bisa kita deliver lewat customer portal maupun command center. Nah, simpelnya gini, sebetulnya kita tuh hanya capturing, combining, dan display. Tapi kelihatannya sederhana, tapi ternyata di balik itu banyak proses yang harus kita lakukan, Mas Rilo. Ini kita lihat ya. Jadi bagaimana kita bisa mengcapture data-data untuk bisa kita display. Itu masalahnya adalah, challenge-nya adalah data tersebut scatter atau bahkan datanya nggak ada gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendigitalkan data tersebut? Di sini ada 4 poin yang bisa kelihatan. Jadi tadi Mas Irul bilang kita kan manufacturing, perusahaan manufaktur. Betul. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengcapture data-data permesinan? Kita sematkan IoT di situ. Nah, jadi datanya bisa kita ambil. Kemudian ada production process. Nah, itu orang. Nggak mungkin dong kita menyematkan IoT di orang. Betul. Manusia. Makanya kita melengkapi dia dengan mobile apps di mana dia bisa melakukan start stop untuk tiap aktivitinya. Oke, jadi data keambil, data digital. Terus, nah, kita akan mendeliver produk. Produknya bagaimana monitor? Datanya ngambilnya gimana? Kita sematkan juga IoT di situ. Jadi sensor kita taruh di situ supaya produknya ketika operasi bisa kita tarik datanya. Gitu. Tadi juga Mas Rilo juga bilang kalau perusahaan kita juga termasuk shipping logistik ya. Nah, itu juga kita punya kapal juga kita sematkan IoT di situ. Jadi kita bisa men-track data-data dari aktivitas si kapal. Nah, data tersebut kita combining, kemudian kita display as a value, as a informasi kepada customer kita khususnya. Begitu kira-kira Mas Rilo maksudnya value itu. Oke, jadi dia di capturing, combining sama visual ya Pak. Betul, ya untuk data. Betul. Nah, kan di sini Pak ada terlihat tulisan customer portal nih. Nah, saya tuh pengen tahu sebenarnya, kita mungkin semua di sini pengen tahu lebih jauh sih Pak. Manfaat dari perkembangan digital untuk customer itu apa sih Pak? Gimana sih customer portal itu bisa berfungsi sebagai bisa dimanfaatkan oleh customer tuh Pak? Customer journey itu seperti apa dari customer portal itu? Oke, nah ini menarik nih Mas. Jadi kita akan kasih akses customer kita itu satu mobile apps, bisa jadi apps di handphone atau bentuknya web. Jadi ada customer portal di situ yang bisa diakses sama mereka. Journey-nya seperti ini. Jadi ada 4 fase dari journey customer portal tersebut. Fase di mana customer itu melakukan inquiry. Jadi pre-sales lah. Jadi sebelum dia place order, dia sudah bisa ya kayak kalau Mas Rilo nyari-nyari produk gitu kan, dia bisa mau beli produk apa sih atau jasa apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Di situ ada advisory dan lain-lain. Itu terus
dia bisa put request for quotation. Oke. Jadi kan kalau saya mau produk A, berapa sih penawarannya? Jadi custom portal itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Sampai dia habis itu fase kedua adalah dia sudah jadi nih order, dia place order. Nah itu produknya kan perlu diproduksi. Iya. Produksi butuh lead time. Iya. Let's say 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah during produksi itu dia bisa mengkontrol tuh, memonitor sudah sampai mana sih produk yang saya order, karena kan tadi kan kita sudah capture data-data di apa lagi produksi tuh. Iya, benar. Nah, itu dia bisa monitor barang saya udah lagi difabrikasi kah atau lagi di painting kah atau QC atau ready for delivery. Nah, itu kelihatan tuh, itu fase kedua. Fase ketiga apa? Nah, fase ketiga ketika barang sudah jadi, sudah deliver dan sudah operasi, dia bisa melihat barangnya dia operasi di tambangnya atau di area kerjanya dengan IoT yang kita sematkan di produk. Nah, itu bisa lihat, oh barangnya lagi kerja di mana, lagi ngangkut barang seperti apa, payloadnya overload atau tidak. Nah, itu bisa kelihatan. Nggak cuma itu, jadi ada fase keempat adalah after dia operasi jaraknya pasti perlu maintenance. Betul. Nah, betul. itu juga kita ada fitur di customer portal tersebut, dia bisa mechanic tracking. Dia request untuk after sales service-nya, mekaniknya sudah semana, sudah selesai apa belum mengerjakannya. Itu semuanya, jadi kita bisa bicara customer journey di customer portal itu end to end proses lah. Bisa dilihat sama customers. Betul. Gitu. Oke, tadi kan Pak Bakti banyak bahas mengenai heavy dash yang darat ya Pak ya, yang mengenai pabrikasi lah sampai produknya itu mau di maintenance lagi gitu. Nah kalau untuk customer portal sendiri itu untuk yang shipping industry atau marine itu termasuk di situ juga kah atau malu yang daratnya dulu Pak? Oke. Seperti apa? Oke. Jadi gini Mas Rilo, kita kan tadi kan kita bicara untuk yang manufaktur. Iya. Nah, ada produk kita atau jasa kita yang shipping company, shipping logistik yang ngangkut batu bara dan lain-lain. Nah itu pada prinsipnya sama. Jadi customer akan kita bekali customer portal untuk dia bisa melihat. Intinya shipping logistik adalah kan dia pengen melihat kargonya ada di mana. Iya betul. Nah, jadi nanti si customer itu akan bisa men-track lokasi kargonya lagi di mana nih. Lagi misalnya antara Pulau Jawa di laut, antara Pulau Jawa sama Sulawesi misalnya, atau Kalimantan, atau di sungai mana gitu kan. Itu dia bisa men-track lokasi yang jelas. Kemudian dari situ dengan speed yang kita kelihatan, itu juga dia bisa estimasi, ada ETA. Kira-kira si kargo ini sampai ke tempat tujuan, ke mother vessel atau port yang lain itu kapan sih? Jadi dia bisa customer bisa estimasi gitu, bisa planning dengan benar. Oh berarti dalam 2-3 hari akan sampai, berarti kita harus nyiapin next prosesnya gitu kan. Itu terus bisa dilihat muatannya, muatan di kargonya itu sesuai sama aktualnya, sesuai dengan planning atau tidak, atau jangan-jangan kelebihan atau kekurangan. Itu kan juga ada yang perlu dikalkulasi kan. Nah itu kira-kira seperti itulah. Jadi customer bisa monitor end to end juga. Berarti customer tuh udah mencakup ya Pak untuk shipping maupun untuk yang di daratnya ya Pak ya. Betul. Nah kan tadi kita lebih bahas ke sisi eksternal nih Pak dari customer portal. Kalau misalkan untuk internalnya UTP sendiri nih Pak, perkembangan digital tuh gimana sih Pak berpengaruhnya ke UTP sendiri? Karena kan di situ ada comment center tuh Pak. Nah sebenarnya comment center kan lebih ke fungsi internal nih. Nah itu fungsinya comment center itu seperti apa dan gimana sih perkembangan digital di UTP itu sendiri secara internal? Oke. Nah jadi tadi kita bicara mengenai customer portal yang akan diakses sama customer. Sebetulnya di luar itu, apa yang sudah kita capturing datanya, kita combine dan kita display sebagai dashboard itu kita punya fungsi yaitu comment center. Di mana comment center itu adalah fungsi internal kita untuk memonitor semua proses tersebut. Gitu. Jadi kita ambil contoh lah ya, misalnya nih di proses produksi lagi nih Mas ya, contohnya ya. Misalnya ini kan kalau kita dashboard data berbicara itu at least maksimum hanya alert. Ada sesuatu anomali atau sesuatu yang tidak berjalan dengan planningnya gitu kan. Betul. Tapi abis itu so what? Nah, kan tetap harus ada sentuhan manusia di situ. Betul. Si command center fungsinya adalah dia melihat alert itu dan taking action atas itu. Siap. Kira-kira seperti itu. Contoh, misalnya di produksi ada lacking komponen. Nah, ketika si command center melihat, wah komponen lacking nih, berarti kalau komponen ini lacking, kalau dibiarkan pasti proses produksi terhambat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya barangnya delay. Iya. Seperti itu kan. Nah,
si command center bisa mendisrupt itu. Oke. Jadi ketika dia udah ngelihat ada alert, ada potensi keterlambatan karena clicking komponen, dia langsung bisa mengambil inisiatif aktiviti apa, action apa supaya ujung-ujungnya tidak terjadi keterlambatan. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsi command center tetap harus ada human touch lah di situ selain teknologi yang kita provide. Betul. Itu Mas Rilo. Jadi mau secanggih apapun tetap ada human touch ya Pak di situ ya Pak. Pasti. Nah sekarang kan lagi banyak isu mengenai security data nih Pak. Nah kalau misalkan untuk customer sendiri Pak, dengan datanya terdisplay di customer portal itu, ada jaminan nggak sih Pak data yang sampai atau informasi yang sampai itu tetap aman dan nyaman bagi customer gitu Pak? Oke. Jadi gini Mas Rilo, ketika kita melihat arsitektur yang kita bikin tadi, jadi intinya kita bisa menjanjikan 3 hal. Oke. Informasi atau data yang terdeliver adalah kita akan deliver secara transparan. Oke. Karena kan datanya langsung diambil, Iya. di-combining, ditampilkan. Betul. Jadi beneran transparan, tidak ada dusta di antara kita, istilahnya begitulah. Transparan. Terus yang kedua, data tersebut real time. Oke. Ya. Jadi memang prosesnya secara langsung tertransmit datanya. Iya. Oke, terus yang ketiga, nah tadi bicara masalah security data, Betul. kita mengedepankan confidentiality. Oke. Nah, jadi data tersebut akan kita provide disesuaikan dengan customer-nya. Jadi customer A akan kita provide data customer A, customer B akan data customer. Jadi konfidensial, nggak mungkin kita bisa kita akan buka akses customer A untuk data customer B, nggak. Jadi tiga itu tadi Mas Rilo ya, transparan, real time, and confidential. Oke siap. Berarti 3 poin penting ya Pak ya untuk menjamin bahwa data customer itu masih aman dan customer juga nyaman ya Pak. Oke nih Pak. Nah berhubung waktunya udah terbatas nih Pak mengenai podcast kali ini, mungkin mengenai delivering value through digitalization tuh Pak Bakti bisa kasih kata penutup nih Pak sebagai penutup dari podcast kita kali ini gitu Pak. Oke, mungkin singkat saja ya Mas Rilo ya. Jadi ketika kita bicara mengenai produk Patria Group atau service dari Patria Group, itu kita tidak hanya mendeliver produk, tapi kita juga menyertakan informasi di dalamnya. End-to-end proses akan kita sertakan informasinya. Kira-kira seperti itu Mas Rilo. Itulah value yang kita provide di situ. Oke, jadi memang value-nya nggak cuma produk ya Pak, tapi ada informasi untuk customer sendiri. Iya. Terima kasih banyak Pak Bakti atas waktunya dan informasinya. Semoga informasi yang tadi Bapak baru sharingkan itu bisa bermanfaat Pak bagi kita maupun audiens yang nonton di live YouTube kali ini. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Rilo, semoga bermanfaat. Oke, sekian podcast dari UTP Group kali ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cek 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 cek